Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a huda. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaq wa bil ilm. Wajalna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Jadi kesimpulannya di pembahasan yang lalu kita membahas tentang sifat wahdaniyah atau sifat keesaan. Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam zatnya, dalam arti tidak tersusun dari bagian-bagian, tidak ada zat yang menyerupai. Ya kan? Esa dalam sifatnya maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis sifat. Juga bermakna bahwa tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sementara esa dalam perbuatan maksudnya apa Nazil kemarin? Wahdaniyah fil af'al. Jadi itu yang menjadi landasan mengapa ulama Asy'ariyah seperti yang kita bahas kemarin menafikan adanya taksir atau pemberian dampak dari kemampuan hamba atas perbuatannya. Ya kan? Jadi menurut ulama Ahlus Sunnah ketika hamba berbuat, perbuatan itu diciptakan oleh siapa? Oleh dirinya atau oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan landasan tadi itu, wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al maksudnya apa? Segala perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang menyekutui Allah dalam mewujudkan segala perbuatan dan segala sesuatu yang terjadi itu. Nah, tapi kan manusia berbuat ketika saya mengayunkan tangan, kan saya yang mengayunkan tangan. Ketika saya berjalan, kan saya yang mengayunkan kaki. Ketika saya berbuat baik, kan saya yang berusaha. Ketika saya berbuat jahat, kan itu juga saya. Kemampuan saya yang bergerak. Ya, ulama Ahlussunnah nggak menafikan itu. Nggak menafikan bahwa ketika ada orang menembak nyawa yang tidak berdosa, gitu kan, itu tembakan itu terlahir dari kemampuannya. Ulama Ahlussunnah nggak menafikan itu. Secara lahir. Paham nggak? Yang dikatakan bahwa itu Allah yang menciptakan secara apa itu? Secara hakikat. Jadi pada hakikatnya ketika ada orang berbuat maksiat, membunuh misalnya. Perbuatan membunuh ini kalau kita bertanya dari sisi hakikatnya terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan wahdaniyah fil afal kita mengatakan bahwa semua perbuatan baik ataupun buruk Allah yang menciptakan. Tidak ada yang menyekutunya dalam perbuatannya. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan dampak seperti halnya kuasa Allah memberikan dampak. Paham nggak? Oh, kalau begitu kenapa? Masih ingat dulu kenapa kalau ada pertanyaan? Kalau begitu kenapa manusia akan dihisab? Ya karena secara lahir itu terlahir dari pilihannya. Dia ya kasabnya ya ulama Ahlussunnah memperkenalkan namanya kasab, sementara Mu'tazilah mengatakan enggak, manusia yang menciptakan perbuatannya. Nah, kenapa Mu'tazilah muncul pendapat ini? Karena ingin menutup rapat adanya celah dugaan kezaliman yang bisa disebutkan kepada Allah. Karena kan kalau orang awam pasti akan bertanya kayak gitu kan. Lah kalau gitu zalim dong. Sementara kita sudah tahu sebelumnya kan bahwa yang memiliki segala sesuatu itu berhak berbuat apapun yang dia mau. Tidak ada kezaliman. Zalim itu kalau kita berbuat atau melakukan sesuatu yang berada di luar wewenang kita. Iya kan? Saya punya barang atau saya memiliki barang punya orang, saya gunakan barang ini semau saya. Zalim namanya. Karena saya nggak memiliki ini. Termasuk fisik saya sendiri, saya nggak memiliki fisik saya kan gitu kan. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, menurut akal sehat pun tidak mungkin kita pertanyakan keadilannya kan karena dia memiliki segala sesuatu. La yus'alu amma yaf'al. Itu sering kita jumpai ya di buku akidah itu. La yus'alu amma yaf'al. Di Quran juga kan ada, itu ayat Quran. Itu ringkasan ya bahasan kemarin ya. Nah, kemudian mazhab-mazhab atau kelompok-kelompok ya yang punya perbedaan pandangan dalam soal pemberian dampak. Hubungan sebab akibat. Kemarin kita sudah bahas ya. Bahwa pandangan yang benar, kita nggak akan merinci lagi, pandangan yang benar itu mengatakan bahwa
segala sesuatu itu, sehingga dengan permisalan pisau, makanan, minuman, ya kan, itu memberikan dampak secara lahir. Tapi kita bicara secara hakikat, karena ilmu. Ya, secara kebiasaan, makanan saya makan tadi lapar. Lahirlah rasa kenyang. Kalau sekarang saya ngomong, saya kenyang gara-gara makan nih. Musyrik atau enggak? Ya, itu. Jadi kalau kita pergi ke dokter, alhamdulillah sembuh nih setelah ke dokter ini. Apa gitu pernyataan yang musyrik? Seolah-olah kita, enggak. Itu kan pernyataan yang secara lahir aja. Secara hakikatnya kita harus meyakini bahwa kalau sembuh, kesembuhan itu terlahir dari perbuatan Allah, Allah yang mentakdirkan. Kalau kenyang, Allah yang menciptakan. Kalau pisau memotong, potongan itu pun hanya terjadi karena Allah menghendaki itu dan ya dan seterusnya. Itu pandangan ulama Ahlus Sunnah. Sementara Mu'tazilah mengatakan enggak. Sesuatu itu memberikan dampak berdasarkan kekuatan yang Allah berikan dalam sesuatu itu, ya kan? Dialah yang kalau manusia sekarang berbuat perbuatan ini dinisbatkan kepada manusia karena manusialah yang menciptakan perbuatannya berdasarkan kemampuan yang Allah berikan. Dan kita nggak mengafirkan mereka karena mereka masih percaya bahwa kemampuan hamba itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada orang mengatakan manusia itu berbuat berdasarkan kemampuannya dan tidak ada campur tangan ilahi. Kelas kaulan wahidan, hada minal kufar gitu kan. Keluar dari agama sudah. Karena dia menyingkirkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mu'tazilah nggak dikafirkan. Yang dipandang kafir apa? Yang kemarin kita bahas. Yang dipandang kafir apa? Kalau seandainya sesuatu itu diyakini memberikan dampak karena dirinya sendiri. Api bisa membakar, iya bisa membakar. Kenapa bisa membakar? Ya karena api itu sendiri. Ada campur tangan Tuhan atau enggak? Enggak ada. Itu baru kafir. Paham? Paham itu ya? Dan enggak ada orang muslim yang mengimani itu. Orang muslim kalau yang akidahnya selamat tentunya. Kalau ditanya apakah itu kalau terjadi kebakaran apakah itu gara-gara api? Kita akan mengatakan iya. Tapi di balik itu ingat ya. Nah, sekarang satu ide yang cukup sering ya kita jumpai dari orang-orang ateis. Sekarang misalnya, ilmu pengetahuan modern sudah sedemikian maju. Rahasia-rahasia yang dulu nggak diketahui oleh orang-orang kita zaman dulu, sekarang sudah disingkap ya kan? Teknologi semakin maju, ya kan? Kalau sekarang misalnya ada orang sakit, atau misalnya sekarang ada gunung meletus, dulu mungkin orang zaman primitif gitu ya, melihat gunung meletus itu sebagai murka seorang dewa, murka dewa hujan gitu dan seterusnya gitu ya. Atau katakan itu langsung dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Sekarang sains sudah bisa menjelaskan kan bagaimana proses gunungnya meletus itu, bagaimana proses tsunami terjadi. Ketika ada orang sakit, ada bencana COVID misalnya. Sains itu bisa memberikan solusi yang nyata dengan adanya alat bantu modern, ya kan? Nah, sekarang kita tanya, mereka ini dengan kenyataan ini ya, orang-orang di luar orang-orang ateis itu, dengan kenyataan seperti itu, mereka suka menarik kesimpulan. Kalau begitu kita nggak perlu lagi dengan penafsiran-penafsiran yang mengaitkan kita dengan Tuhan itu. Ya kalau sakit, saya sudah menjelaskan nggak ada campur tangan dengan urusan Tuhan, gitu kira-kira ya. Itu kan dulu pemahaman orang kalau ada orang sakit dikait-kaitkan dengan kuasa Tuhan itu kan pemahaman orang-orang primitif dulu. Sekarang itu saya sudah bisa paham nggak maksudnya? Ketika misalnya ada tsunami terjadi, orang dulu memahami itu kemurkaan dewa, kemurkaan Tuhan. Itu kan dulu. Sekarang kan saya sudah bisa menjelaskan. Dijelaskan sebab akibatnya ini, lalu terjadi dah ini. Gitu kan? Kita katakan apa? Kita katakan bahwa keimanan terhadap Tuhan itu nggak menafikan pengakuan bahwa ada sebab-sebab lahiriah yang kita amini sebagai sebab. Jadi kalau orang beriman ditanya sama dokter, Anda sakit, sakit apa? Sakit perut, nih minum obat. Kemudian misalnya kita kalau ditanya, apakah kita tidak percaya bahwa obat ini punya peran dalam menyembuhkan penyakit kita? Kita percaya. Kemudian kalau misalnya sekarang ada seorang ahli bumi menjelaskan bagaimana proses tsunami itu terjadi. Kita sebagai orang beriman menolak itu atau enggak? Apa langsung itu kan Allah yang menciptakan itu? Kita mengimani itu enggak? Kita mengimani penjelasan itu enggak? Menerima penjelasan itu enggak? Menerima kan? Jadi semua yang dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern, orang beriman itu enggak menafikan itu. Bedanya apa dengan orang ateis?
Bedanya kita meyakini di balik sebab-sebab lahiriah ini ada sebab utama yang mengendalikan semuanya gitu loh. Paham nggak? Sesederhana itu kan? Kenapa memang harus ada sebab utama itu? Ya karena sejak awal sudah kita buktikan kan, alam ini nggak mungkin sejak awal alam ini kita yakini tidak mungkin ada dengan dirinya sendiri. Alam itu ada penciptanya. Secara otomatis yang menciptakan ini haruslah sempurna. Dan dia tidak mungkin menjadi Tuhan yang sempurna. Kalau sekarang dia berlibur misalnya. Alam dibiarkan begitu aja. Percaya atau enggak ada ya. Ada orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang melihat proses kinerja alam itu sebagai proses mekanik. Seperti hanya mesin. Jadi Tuhan itu oleh sebagian kalangan nih. Bukan kita orang beriman yang benar-benar beriman ya. Ada sebagian kalangan yang melihat alam semesta itu bekerja seperti hanya mesin. Jadi Tuhan itu disebut seperti hanya pembuat apa? Pembuat jam tangan. Jam tangan dibuat, ya sudah selesai dia bekerja dengan dirinya sendiri, paham nggak? Itu akidahnya cacat ya. Kalau ada orang punya pandangan begitu, itu akidahnya cacat. Kenapa? Kenapa cacatnya? Karena jadi dia punya bayangan alam ini bekerja dengan dirinya sendiri. Tuhan menciptakan, ya Tuhan menciptakan. Di barat itu ada kelompok deisme namanya. Deisme itu artinya orang yang percaya dengan keberadaan Tuhan, tapi tidak percaya bahwa Tuhan itu menurunkan ajaran, menurunkan agama, menurunkan tuntunan, ada nabi, ada rasul, mengatur alam semesta. Bagi kalangan deisme ini, yang menurut paham deisme ini, Tuhan itu menciptakan dan selesai. Paham nggak? Seperti hanya mesin gitu. Alam ini diciptakan seperti mesin, dibuat sistemnya dan bergerak begitu saja. Jadi kalau sekarang terjadi ada kebakaran, ada tsunami, itu karena proses alam. Tidak ada campur tangan Tuhan. Ada orang punya pandangan begitu. Sekarang kita akan tahu bahwa ini pandangan yang cacat. Kenapa? Karena kalau benar keyakinan itu, ya, kalau benar bahwa alam ini bekerja dengan dirinya sendiri, tidak ada campur tangan kuasa ilahi, berarti kalau begitu Tuhan yang Anda sembah itu Tuhan yang kekuasaannya tidak mutlak dan dia bukan Tuhan yang sempurna. Sekarang saya tanya aja, mana yang lebih sempurna? Tuhan yang mengatur ciptaannya atau Tuhan yang berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa? Ya kan? Tuhan yang sempurna, kita katakan sebelumnya bahwa zat Tuhan adalah zat yang sempurna karena dia wajibul wujud. Karena zatnya sempurna, sifatnya harus sempurna. Sebagai keniscayaan kesempurnaan Tuhan, maka alam semesta ini haruslah berada dalam genggaman kekuasaannya. Tuhan yang diimani oleh kelompok deisme itu bukan Tuhan yang sempurna, itu bukan Tuhan. Itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Karena tidak sempurna kan? Tidak sempurna. Masa ada orang berdoa kemudian dibiarkan begitu aja? Ya kan? Itu kan konsekuensi kalau kita mengimani pandangan kelompok deisme kan begitu. Ketika hamba berdoa ya sudah Tuhan nggak mau tanggung jawab gitu kan. Kalau sengsara ya gara-gara dia, kalau bahagia gara-gara dia. Enggak, Tuhan yang sempurna itu menjawab doa hamba-hambanya. Mengatur kejadian di alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi berada dalam kuasanya. Hatta dedaunan yang jatuh pun, kata Quran kan begitu kan. Wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi illa fi kitabim mubin. Pengetahuannya menyeluruh, kekuasaannya menyeluruh, dia menghendaki segala sesuatu baik ataupun buruk, semua berada dalam genggamannya. Itu keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Nah, gitu ya. Sementara keyakinan Mu'tazilah mengatakan enggak, kuasa Tuhan atau kehendaknya enggak berkaitan dengan yang buruk-buruk, dengan yang baik-baik aja. Lagi-lagi karena mereka punya landasan yang berbeda dengan kalangan Ahlussunnah. Mereka itu punya prinsip namanya adil, keadilan. Makanya kan disebut dengan ahlu tauhid wal adil. Seolah-olah kan kalau misalnya kita menisbatkan keburukan kepada Tuhan, ada celah di mana orang bisa menisbatkan kezaliman ya kan? Nah, Tuhan itu maha adil gitu kira-kira lah. Itu diskusi lain lah, panjang lebar lah. Yang jelas itu pandangan yang keliru ya. Sekarang udah nggak ada. Itu masih dikaji gitu loh sebagai perbandingan. Tapi apakah dikafirkan? Mereka apakah dikafirkan? Enggak. Paling jauh mereka dipandang sesat gitu kira-kira. Wa'alam, ada nggak sih, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai ya. Oh, itu udah yang kemarin ya. Wa'alam anna bahthal wahdaniyati asyrafu mabahithi hadzal fan. Walidzalika kathura tanbih alaihi fil Qur'anil azim. Oh, sekarang ini ya, wajib ya. Yang wadi sifatus sit al-ula minha wahil wujud sama nafsi. Itu juga udah kan? Udah nazil ya. Wadi sifat yang sebelum ini. Wajib yaqi ta'ala. Udah kan? Itu kan bahasannya udah saya bahas tuh. Oh, sifat yang 6 ini ada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, lawaris, kamu, wahdaniyah.
Ini 6 sifat ini ada kategorinya kan? Kalau dulu kita bahas ada namanya sifat nafsiyah, masih ingat nggak? Kemudian ada sifat salbiyah. Yang 5 yang kita bahas itu masuk kategori sifat salbiyah. Kenapa salbiyah? Karena apa? Makna dari sifat itu ada berupa penafian, penafian akan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu. Itu saya jelaskan. Di anna la tudu alaman zaidun ala zat wal khamsatu ba'da tusamma salbiyah, yang 5 setelahnya dinamai salbiyah li anna dallat ala salbi ma la yalik bihi ta'ala, karena sifat-sifat itu menunjukkan penafian akan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Wasifatu salbiyatu la tanhasir ala sahih. Ini penting ya. Sifat salbiyah itu tidak terbatas. Dan memang kita katakan sejak awal kan, sifat Allah terbatas atau tidak? Enggak, karena kalau dia terbatas berarti dia tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti gugurlah sudah ketuhanannya. Terus apa yang 5 itu gunanya apa? Karena dengan yang ini sifat pokok. Ingat ya, menetapkan sifat pokok tidak berarti menafikan sifat-sifat yang lain. Justru dengan mengimani sifat-sifat yang pokok, maka secara tidak langsung kita mengimani semua sifat yang terlahir sebagai konsekuensi dari penerimaan kita akan sifat-sifat ini. Gitu ya. Misalnya kayak begini nih. Allah sama nggak dengan pohon? Allah sama nggak dengan itu kan kalau dirinci kan banyak. Sama nggak dengan pohon? Sama nggak dengan langit? Sama nggak dengan bumi? Sama dengan cukup satu aja. Mukhalafah lil hawadits. Allah bisa nggak disebut sebagai jauhar? Bisa nggak disebut sebagai arod? Bisa dalam bahasa. Bisa nggak disebut sebagai jism? Kalau Allah mukhalif lil hawadits. Sifat pokok ya. Jadi nggak berarti kita menafikan adanya sifat-sifat yang lain. Semua sifat yang menunjukkan kekurangan itu ternafikan. Oke? Okay? Jadi tidak terbatas hanya pada yang 5. Termasuk sifat kesempurnaan juga nggak terbatas cuman yang 7. Yang sifat ma'ani. Itu tinggal hanya terbatas pada sifat itu. Nama-nama Allah ada 99. Apakah terbatas pada 99? Enggak. Liana naqais la nihayatala. Karena kekurangan itu tidak ada akhirnya. Ya. Dan kita itu yang kita nafikan kan? Wa kulluha manfiyatun anhu ta'ala, dan semuanya dinafikan dari Allah Ta'ala. Wa hadhil khamsatu usuluha. Nah, yang 5 ini adalah pokok-pokoknya. Dia fa inna ma adaha, karena selainnya min nafiz zauja, dari penafian istri. Misalnya ditanya Allah punya istri atau enggak? Kan kita sudah tahu. Allah punya sifat mukhalafal hawadits, Allah punya sifat wahdaniyah, ya kan? Dia esa. Allah berbeda dari makhluknya. Wal walad wal mu'in wa ghairi, yang penolong. Allah tidak punya penolong. Dengan adanya sifat wahdaniyah kan kita nafikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika raji'un ilaiha. Semuanya kembali kepada yang 5 tadi. Itu orang Wahabi itu ya. Kayak orang Wahabi suka bilang bahwa Asy'ariyah itu sifat cuma 20. Enggak, tidak pernah ada terjadi dalam kitab-kitab ilmu kalam ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah pembatasan akan sifat-sifat Allah. Yang mereka utarakan dan mereka bahas itu adalah sifat-sifat pokok yang kalau itu diimani oleh orang muslim, maka dia akan mengimani semua sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan yang dimiliki oleh Allah dan menafikan semua sifat yang menunjukkan kekurangan. Gitu ya. Sekarang kita sifat kudroh. Sifat kudroh itu kita klasifikasikan sebenarnya kita sifat apa namanya? Sifat ma'ani. Bedanya apa sifat ma'ani? Perhatikan. Kalau sifat salbiyah itu kita menafikan sesuatu yang tidak layak. Kalau dalam sifat ma'ani kita menetapkan makna-makna tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kuasa. Sesuatu yang ada kan? Kuasa itu kan ada. Kalau kita sulit menerima ini, kita perhatikan aja kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang mengangkat batu misalnya. Kenapa dia bisa mengangkat batu itu? Karena dia punya kemampuan kan? Iya kan? Iya enggak? Sekarang kita tanya, sifat kemampuan itu dalam diri orang yang mengangkat batu tadi, ada atau enggak? Ada, kalau enggak ada gimana dia bisa angkat batu? Iya enggak? Paham ya? Tapi kalau saya bilang orang itu tidak jujur, orang itu tidak jujur, saya menafikan kejujuran dari dirinya. Ada nggak ketidakjujuran itu? Nggak ada. Mana? Ketidakjujuran itu artinya kita menafikan sifat jujur, ya kan? Jadi dia bukan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang terrealisasi gitu loh. Paham nggak? Kalau sekarang misalnya orang itu punya banyak pengetahuan, kita tanya sekarang, sifat pengetahuan itu ada atau enggak? Ada. Kita menetapkan kan, ya kan?
Jadi sifat pengetahuan ini memberikan makna lebih kepada yang bersangkutan kan. Buktinya apa kalau memberikan makna lebih? Kalau sekarang ada kalimat, Nazil tahu, Nazil mendengar. Saya tanya sekarang, maknanya beda atau sih? Nazil tahu, Nazil mendengar, Nazil melihat. Itu kalimat-kalimat itu maknanya sama atau beda? Masing-masing kalimat tadi tahu, mendengar, melihat. Memberikan makna lebih kepada Nazil kan? Tapi kalau saya tanya, wujud Nazil, ada makna lebih yang diberikan? Enggak, Nazil ada. Ada makna lebih yang diberikan? Enggak. Nah, keadaan Nazil itu ya Nazil itu sendiri kan? Makanya kita menyebut sifat wujud itu sifat nafsiyah. Sementara sifat yang 7, kudroh, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kita sebut sebagai sifat ma'ani. Kenapa? Ya, karena sifat ini berisikan atau berupa penetapan sifat-sifat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan penafian seperti hanya sifat yang 5 tadi. Penetapan makna, makanya disebut sebenarnya sifat ma'ani ya, karena sifat ini berupa makna-makna. Bukan sesuatu yang berwujud yang kemudian ada dalam sesuatu yang berwujud yang kemudian dikatakan sebagai Tuhan. Kita dulu pernah bahas ya. Bedanya kita dengan orang Kristen itu apa? Orang Kristen itu tidak cuma percaya pada satu zat Tuhan. Mereka percaya pada 3 Tuhan pada akhirnya. Tuhan mereka mengakuinya satu. Tapi kan satu Tuhan ini diyakini memiliki 3 pribadi, Bapa, dan semuanya itu dikatakan sebagai Tuhan kan. Kalau Bapa itu Tuhan, Tuhan. Anak itu Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Sekarang kita tanya, kudroh, irodah, ilm, hayat sama. Tuhan atau bukan itu? Ya bukan Tuhan, ya bukan. Gimana jawabannya kemarin? La hiya huwa wa la hiya ghairu. Sifat Allah itu, ini kaidah penting ya. Sifat Allah itu bukan Allah dari sisi maknanya, tapi dia juga bukan selain Allah dari sisi wujudnya. Itulah kalau mau dibahas sederhanakan. Kalau menggunakan istilah ilmu mantik, la hiya huwa mafhuman wala hiya ghairuh ma sadaqan. Ada mafhum, ada masodaq. Kalau kita mau menyingkirkan istilah itu, saya ulangi. Sifat Allah itu bukan Allah dari sisi maknanya. Tapi dia juga bukan selain Allah dari sisi wujudnya. Kenapa dikatakan bukan Allah dari sisi maknanya, Nazil? Ya, Kenapa sifat Allah, sifat kudroh misalnya sekarang? Itu sifat Allah, sifat kudroh itu. Allah atau bukan? Jawabannya, itu sifat yang dimiliki oleh Allah. Bukan Allah dari sisi maknanya. Karena Allah itu adalah zat yang memiliki keagungan sifat, yang memiliki sifat-sifat. Jadi kita meyakini Tuhannya orang Islam ini zatnya satu. Cuma dia punya sifat yang banyak sebagai konsekuensi dari kesempurnaannya. Karena kalau sifatnya nggak banyak, berarti dia sesuatu yang kurang dong. Paham nggak? Kalau misalnya Tuhan itu cuma berkuasa doang, nggak berkehendak, nggak mengetahui, ya bukan Tuhan namanya kalau gitu, ya kan? Dan itu nggak menafikan keesaan ya. Ingat itu baik-baik. Nggak menafikan keesaan. Sebagaimana contoh sederhananya kita kalau sekarang melihat ada manusia, ada beberapa sifat yang berada pada diri Nazil itu. Istrinya tahu tuh kan. Dari mulai penyayang, penyabar, ini. Tapi kalau saya tanya sekarang, di alam luar ini, di wujudnya ini, ada berapa Nazil? Cuma ada satu kan. Pertanyaannya, apakah keberbilangan sifat itu menafikan kesatuan Nazil itu sendiri? Enggak. Nazil yang satu, sifatnya banyak. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan manusia dalam cara seperti itu. Enggak. Itu litakribul mafahim. Untuk mendekatkan pemahaman kita bahwa keyakinan, paling enggak kita bisa meyakini bahwa akidah yang mengatakan zat Tuhan satu, sifatnya banyak itu enggak bertentangan dengan ajaran tauhid, juga sangat mudah dicerna oleh akal sehat kita. Ya kan? Gitu ya. Wajib ta'ala al-qudratu wahya sifatun, pengertian sifat kudrah. Wujudiyatun. Kenapa disebut wujudiyatun? Karena dia ada pada zat Allah. Ada pada zat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang pertama kan kalau sifat qudrah salat sifat qidam. Itu bukan sesuatu sifat yang ada. Kita meyakini adanya sifat qidam bukan berarti Allah tuh punya sifat namanya qidam dalam dirinya. Dia bukan sifat wujudiyah, dia sifatnya adamiyah.
Jadi kita meyakini Allah tidak berawal kan? Apakah ada ketidakberawalan pada zat Allah? Enggak. Kita menafikan itu. Allah tidak berbilang. Apakah kita menetapkan adanya ketidakberbilangan pada zat Allah? Enggak. Kita hanya menafikan. Menafikan keberbilangan dari zat Allah. Kalau ini enggak, kita menetapkan adanya sifat dan dia benar-benar ada pada zat Allah. Namanya sifat kudroh. Gitu ya. Beda dengan sifat sebelumnya. Qadimatun bidatihi ta'ala. Qadimatun bidatihi ta'ala itu artinya berada pada zat Allah. Ya. Qadimatun yang tidak bermula. Kenapa dikatakan qadimah? Kenapa dikatakan qadimah? Ya karena Allah zat yang qadim. Zat yang qadim sifatnya pun pasti qadim. Qadim artinya tidak bermula. Yujidu ta'ala biha wa yu'dim. Yang dengannya Allah Ta'ala itu mengadakan biha bil qudroh ya. Hanya kembali kepada sifat qudroh. Wa yu'dim dan meniadakan kulla mumkinin ala wafqil iradah. Segala sesuatu yang mungkin berdasarkan kehendaknya. Berdasarkan kehendak. Maksudnya apa? Ini penting ya. Pemahaman tentang sifat kudroh ini penting karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekarang itu kadang dilontarkan oleh sebagian orang. Pertanyaan itu keliru karena dia keliru dalam memaknai kuasa Tuhan itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa sifat kudroh itu sifat yang dengannya Allah, coba perhatikan, apa? Mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Artinya apa? Kuasa Allah itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Apakah dia berkaitan dengan yang wajib? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan yang mustahil? Tidak. Apa kalau gitu kuasanya terbatas? Enggak. Jadi kalau kita mengatakan kuasa Allah nggak berkaitan dengan yang wajib, nggak berkaitan dengan yang wajib lidatihi ya. Wajib lidatihi. Dulu kita pernah bahas apa bedanya wajib lidatihi, wajib lighairihi. Wajib lidatihi. Kuasa Allah apa berkaitan dengan yang wajib lighairihi? Berkaitan. Wajib lighairihi itu seperti apa? Seperti hanya sebab dan akibat itu. Manakala ada sebab, pasti ada akibat. Manakala ada akibat, pasti ada sebabnya. Kita katakan itu wajib. Ya kan? Tapi wajib karena sesuatu yang lain. Pada hakikatnya yang wajib li ghairi ini mungkin fidatihi kan? Dulu pernah kita bahas. Mungkin. Jadi kalau sekarang misalnya saya makan, kemudian saya merasakan kenyang. Kenyang ini namanya akibat, makanan ini namanya sebab. Ya kan? Sekarang kalau misalnya ada orang makan, ada orang merasakan kenyang. Menurut akal kita, ada sebabnya atau enggak? Pasti ada kan? Kita katakan wajib ada kan? Tapi karena kita katakan wajib itu karena dirinya sendiri atau karena dikaitkan dengan yang lain? Karena dikaitkan itu nama wajib li ghairi. Dan semua yang tergolong wajib li ghairi ini mungkin fi dzatihi. Karena bisa aja ada kenyang tapi nggak ada makanan. Mungkin aja kan? Mungkin aja kan? Kada orang menonjok muncul rasa sakit. Mungkin aja ada tonjokan tapi nggak ada rasa sakit. Tapi kita mewajibkan adanya itu karena dikaitkan dengan yang ini, gitu loh, paham nggak? Cibli ghairi. Kuasa Allah hanya berkaitan dengan yang mungkin. Kenapa? Karena perhatikan, ada kata mengadakan. Kalau mengadakan itu artinya apa? Sesuatu yang tadinya tidak ada. Kalau meniadakan, sesuatu yang ada dan menerima ketiadaan. Kalau mengadakan, sesuatu yang tadinya tidak ada, tapi menerima keadaan. Iya nggak? Paham nggak? Allah itu sifat kudrah adalah sifat yang dengannya Allah mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Mengadakan itu kan hanya mungkin terjadi kalau sesuatu itu tadinya tidak ada, kemudian dia menerima keadaan. Bisa diadakan gitu loh, paham nggak? Allah meniadakan sesuatu yang mungkin. Meniadakan itu hanya mungkin terjadi bagi sesuatu yang tadinya ada dan dia menerima ketiadaan. Bisa ditiadakan gitu loh. Pertanyaannya sekarang, zat yang tergolong wajibul wujud itu bisa ada atau bisa tiada atau enggak? Enggak bisa. Walayak balu adam aslan. Dia tidak menerima ketiadaan. Ya kan?
Kalau dia menerima ketiadaan bukan wajib lagi namanya, tapi menjadi mungkin kan? Bukan jadi Tuhan lagi. Karena itulah keliru kalau orang bertanya, apakah Allah berkuasa menciptakan zat yang sama seperti dirinya? Itu pertanyaan keliru. Kenapa? Karena dia mengaitkan kuasa Tuhan dengan sesuatu yang niscaya ada, dengan sesuatu yang wajib. Itu pertanyaan keliru. Kenapa kelirunya? Karena Anda seolah-olah mengandaikan keterciptaan sesuatu yang dia sendiri tidak menerima keterciptaan gitu loh, enggak? Sebagaimana keliru kalau orang bertanya, mungkin nggak Allah menciptakan angka 4 yang lebih besar dari angka 2? Angka 4 yang lebih besar dari angka 8? Allah berkuasa nggak? Allah berkuasa nggak? Misalnya ada orang secara nakal bertanya gitu, Allah berkuasa nggak menjadikan angka 4 itu lebih besar dari angka 8? Iya kan? Kenapa itu? Kenapa itu pertanyaan yang keliru? Karena dia mengaitkan kuasa Allah dengan sesuatu yang mustahil. Mustahil itu artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin ada. Jadi menurut akal sehat dan menurut kenyataan itu nggak bakal ada. Karena keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Nggak akan ada sebagian lebih besar dari keseluruhan. Jadi kalau mengaitkan kuasa Tuhan dengan sesuatu yang mustahil, itu tidak masuk akal. Karena kuasa Tuhan itu hanya berkaitan dengan yang mungkin. Kenapa? Dengan alasan yang tadi kita sebut ya. Paham sekarang? Paham? Jadi kita nggak membatasi kuasa Allah dengan begitu. Justru min muqtadoyatil aqlis sahih gitu ya. Sebagai keniscayaan akal yang sehat, kita nggak mungkin mengaitkan kuasa Tuhan itu dengan sesuatu yang wajib, juga tidak mungkin mengaitkan kuasa Tuhan dengan sesuatu yang mustahil. Karena sesuatu yang wajib tidak menerima ketiadaan, sesuatu yang mustahil tidak menerima keadaan. Yang menerima keadaan dan ketiadaan hanyalah yang mungkin. Sementara sifat qudrah adalah sifat yang mengadakan dan meniadakan. Sangat wajar kalau dia hanya berkaitan dengan yang mungkin, ya kan? Masuk akal nggak itu? Oh, sangat masuk akal. Walah sab'u ta'alluqatin. Dan dia sifat qudrah punya 7 ta'alluq. Nah, ini bagi pemula perlu dijelaskan ya apa itu ta'alluq. Perhatikan. Kalau sekarang misalnya saya ya ngangkat buku. Saya mengangkat buku ini. Ada kemampuan yang saya miliki, ya kan? Ada saya sebagai sebuah zat, sebagai sebuah diri ini, saya punya sifat kemampuan. Dengan kemampuan ini saya mengangkat buku. Katakanlah kemampuan ini kuasa ya, untuk memahami. Kan kita lagi bicara sifat kuasa Allah. Ini kuasa saya. Dengan kuasa yang saya miliki ini, saya mengangkat buku. Ya kan? Adanya sifat kuasa dalam diri saya. Sekarang kita tanya pertanyaan sederhana begini. Mungkin nggak ada sifat kuasa tapi tidak ada yang dikuasai? Hah? Kuasa. Atau gini, mungkin nggak ada pengetahuan tapi tidak ada yang diketahui? Itu mungkin dong, ya kan? Mungkin nggak ada kehendak tapi tidak ada yang dikehendaki? Melihat tapi nggak ada yang dilihat? Mendengar tapi nggak ada yang didengar? Berkuasa tapi nggak ada yang dikuasai? Bukan kontradiksi, memang itu nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Nah, sifat kemampuan saya yang saya miliki ketika dikaitkan dengan kemampuan mengangkat buku, berarti kan ada keterkaitan kan antara kemampuan saya dengan buku ini, ya nggak? Kayak ginilah sederhana antum ketika mencintai, misalnya ini suami mencintai istri, mungkin nggak sih ada orang mencintai tapi tidak ada yang dicintai? Kan cinta itu sifat nih, yang mencintainya itu kan orangnya punya sifat namanya cinta. Tapi mungkin nggak ada sifat cinta ini kalau nggak ada yang dicintai. Nah, keterkaitan antara sifat yang dimiliki oleh seseorang itu dengan sesuatu yang apa tuh namanya? Katakanlah objeknya itu namanya ta'alluq. Untuk sederhana dulu nih, kita memahami dulu nih. Nisbah. Iya nisbah. Iya, itu hanya umum, itu hanya alun itibari saja. Sekarang kalau saya tanya di luar, ada nggak keterkaitan itu? Kelihatan di luar begini nggak? Itu hanya keterkaitan ditangkap oleh nalar kita aja kan? Ketika ada orang misalnya mendengar, otomatis ada yang didengar dong. Nah, sifat pendengaran dengan sesuatu yang didengarnya itu namanya ta'alluq. Paham nggak? Keterkaitan. Allah kita yakini, sekarang kita bicara dengan zat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat kuasa, berarti yang dikuasai dong. Allah punya kehendak, pasti ada yang dikehendaki.
Allah punya sifat pendengaran, berarti ada yang didengar dan seterusnya. Itulah namanya kita keterkaitan. Itu keterkaitan ya. Itu kalau misalnya disederhanakan ya, sebenarnya ada definisi yang lebih rumit dari itu, tapi kira-kira begitulah. Nah, tapi sekarang muncul pertanyaan begini. Alam ini kan tadinya nggak ada, kemudian ada. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Allah kan katanya berkuasa. Kalau nggak ada yang dikuasai, apakah dia dikatakan berkuasa? Masa kita katakan Allah tidak berkuasa sebelum adanya alam? Enggak. Allah itu alam diciptakan atau tidak? Huwa qadir, murid, alim, basir, sami, mutakallim, ila ma la nihayatu minal kamal, wal jamal, wal jalal. Allah semua memiliki sifat itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan Allah kan punya sifat kuasa, tapi yang dikuasanya belum ada, ya kan? Nah, kita katakan itulah yang diistilahkan oleh para ulama Asy'ariyah. Allah, sifat kuasa Allah itu berkaitan atau berta'aluk dengan yang dikuasainya dengan ta'aluk soluhi qadim. Ta'aluk soluhi qadim. Jadi Allah itu di alam azali ya, kita katakan alam azali, apa namanya, secara keterbatasan bahasa aja. Sebelum alam ini ada, kuasa Allah itu sudah terkait dengan yang dikuasainya, dengan alam semesta ini. Itu namanya keterkaitan potensial. Kayak gini Nazil. Sederhananya begini, sederhananya gini. Ya, orang misalnya buat HP nih, orang buat HP. HP-nya belum ada. Saya misalnya punya kemampuan buat HP. HP-nya belum ada. Bukan kebayang. Ketika HP ini nggak ada, apakah kemampuan saya dalam mencipta atau membuat HP ini otomatis nggak ada juga? Kan bisa jadi ada orang punya kemampuan, sesuatu yang apa namanya ingin dibuatnya itu belum ada, tapi kemampuannya ada. Itu namanya soluh. Soluh itu artinya huwa yasluh ayaf al kada. Yasluh, kelayakan. Ya, soluhi qadim. Jadi Allah sebagai zat yang qadim, kuasanya sudah terkait dengan alam semesta ini sebelum alam semesta ini ada, dengan keterkaitan yang bersifat qadim. Jadi jangan katakan bahwa Allah itu baru berkuasa dengan adanya alam. Enggak. Allah berkuasa dengan sifat kuasanya yang qadim, dan kuasa Allah itu berkaitan dengan makhluknya dengan keterkaitan yang bersifat qadim juga. Ada keterkaitan itu. Karena sifat kuasa itu, keberadaan sifat kuasa itu, kan pemahaman kita aja yang mengharuskan kalau ada kuasa itu, ada yang dikuasai. Itu kan pemahaman kita. Tapi sifat kuasa itu sendiri kan gak bergantung pada pemahaman kita. Dia ada terlepas apa yang kita tahu atau enggak. Paham enggak? Paham enggak? Misalnya, Allah subhanahu nih, sebelum kita diciptakan, saya sebelum menikah nih, tahun 2020. Saya belum menikah. 2013, ya, saya belum menikah. Oke, atau katakan 1994 saya belum terlahir. Saya belum terlahir. Tapi kalau sekarang kita tanya, apakah Allah berkuasa? Apakah kuasa Allah berkaitan dengan diri saya sebelum saya ada? Kuasa Allah berkaitan karena Allah layak dan bisa menciptakan saya, iya kan? Nah, keterkaitan itu namanya ta'aluk, paham nggak? Jadi terlepas apakah saya sudah ada atau belum, tapi kuasa Allah sudah terkait dengan diri saya itu, yang tadinya belum ada itu. Ketika saya ada, itulah yang disebut dengan ta'aluk tanjizi hadis. Tanjiz itu kan artinya apa? Tanjiz itu apa artinya dalam bahasa Arab populer? Pelaksanaan, kan terlaksana langsung sudah. Kayak gini misalnya, Nazil belum terlahir sebelum tahun berapa Nazil? 96. Sebelum 96 Allah itu berkuasa menciptakan Nazil kan? Berarti apa artinya? Kalau kita katakan Allah berkuasa terhadap Nazil sebelum dia terlahir, artinya kuasa Allah sudah terkait dengan keberadaan Nazil itu, ya kan? Tapi Nazilnya belum ada. Tapi Allah berkuasa atau enggak menciptakan Nazil? Allah berkuasa, itu namanya ta'aluk soluhi qadim. Manakala si Nazil ini tercipta pada tahun 96, jelek aja begini terlaksana, itu namanya ta'aluk, keterkaitan kuasa Allah dengan sesuatu yang sudah berwujud ini namanya ta'aluk tanjizi hadis. Kenapa dikatakan hadis? Ya, karena itu tadinya nggak ada, kemudian ada. Jadi perwujudan dari sifat kudrohnya ya, bukan sifat kudrohnya. Sifat kudrohnya bukan hadis, sifat kudrohnya qadim. Tapi perwujudan dari sifat itu, ya gitu. Perwujudan sifat itu kan hadis kan? Allah sekarang menghidupkan dan mematikan. Itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Manakala ada orang sekarang misalnya hidup,
5 hari kemudian dia meninggal. Kuasa Allah sudah berkaitan dengan dirinya sebelum dia meninggal. Allah bisa meninggalkan apa? Membuat dia meninggal sebelum dia meninggal. Dia taluk soluhi. Manakala dia benar-benar meninggal, taluk tanjiz hanis. Gitu ya.